penceramah yang kemudian mengolok-olok penjual es teh, digoblok-goblokkan, maka itu tidak layak diucapkan oleh seorang mubaligh. Karena mubaligh itu adalah ditiru, ucapan dan tindakannya itu ditiru. Apa bedanya sekedar untuk membuat tertawa? Sekali lagi, apa bedanya sekedar untuk membuat tertawa audien, kemudian merendahkan orang lain di hadapan umum lagi, kemudian setelah berkata yang kasar itu, orang yang sekitarnya itu tertawa terbahak-bahak seakan itu adalah lucu. Itu sebetulnya tidak lucu. Itu adalah bentuk apa? Karena apa? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan penyuluhan kelompok cendekia pada mahasiswa semester 3 Prodi HKI Unsuri Surabaya dalam mata kuliah Hadis Ahkam. Capaian mata kuliah hadis tentang etika murid kepada gurunya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan keterbatasan yang ada, kita bisa melanjutkan kuliah kita. Hari ini kita akan membahas capaian mata kuliah yang ke-14, yaitu hadis tentang etika murid terhadap guru. Sekali lagi, hadis tentang etika murid terhadap guru. Dalam hidup ini, sesuai dengan makalah Ali bin Abi Thalib, ada 3 orang tua yang mendapatkan porsi yang sama. Yang pertama adalah orang yang menjadi wasilah kita lahir ke dunia, yaitu orang tua kandung. Yang kedua adalah orang tua yang mengantarkan kita untuk mengetahui sesuatu, yaitu guru. Yang ketiga adalah orang tua yang melahirkan pendamping hidup kita, yaitu mertua. Maka doa 3 orang tua itu sama dengan doa para nabi terhadap umatnya. Karena itu doa orang tua, apalagi doa orang tua. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling lebar. Jikalau kau ingin mengambil pintu surga itu, ambillah. Jikalau tidak, tinggalkanlah. Bahkan satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia dalam warahmatullah. Satu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, dia menyatakan berbaiat, ingin berjuang, dia berbaiat kepada Rasulullah, ingin berjihad, ingin berperang bersama Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apakah orang tua, salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Maka sahabat menjawab, iya masih. Maka Rasulullah memerintahkan, pulanglah, perbaikilah hubungan dengan orang tua, berbaiklah kepada hubungan dengan orang tua. Ini menunjukkan bahwa kebaktian anak terhadap orang tua, makanya sak bener-benere anak tetap salah jika anak itu berani sama orang tua. Maka Allah sendiri kan sudah menegaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara, apabila sampai pada usia jompo. Usia jompo itu sudah pikun. Di saat orang tua sudah usia pikun pun, wala taqul lahum uffin,
jangan berkata ah. Itu sudah pikun yang sudah tidak bisa ngerawat dirinya, itu aja tidak boleh berkata ah. Apalagi saat ini anak masih sangat butuh sama orang tua, semua bergantung pada orang tua. Maka sungguh dosa besar jikalau anak itu sampai membantah, membentak orang tua. Sekali lagi, sungguh dosa besar jikalau anak itu sampai membantah, membentak orang tua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang etika murid terhadap guru. Adab murid terhadap guru ada di hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Laisa minna malam yuwakkir kabirona wa yarham shaghirona. Laisa minna, bukanlah golonganku, bukanlah umatku, malam yuwakkir, orang yang tidak memuliakan kabirona, orang yang lebih tua, wayarham shaghirona, dan menyayangi yang lebih muda. Maka ini adalah bentuk etika yang sangat bagus dari konsep Rasulullah SAW, hubungan antara sesama. Yang tua ini dimuliakan, sekali lagi, yang tua ini dimuliakan, yang muda ini disayangi. Kalau kemudian konsep ini betul-betul, sekali lagi, kalau konsep ini betul-betul diterapkan oleh siapapun, sekali lagi, kalau konsep ini betul-betul diterapkan oleh siapapun, maka tidak ada bullying, tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada kata-kata yang merendahkan siapapun. Karena apa? Yang muda memuliakan yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda. Tidak seperti yang sedang viral ini, oknum penceramah yang kemudian mengolok-olok penjual es teh, digoblok-goblokkan. Maka itu tidak layak diucapkan oleh seorang mubaligh. Karena mubaligh itu adalah ditiru, ucapan dan tindakannya itu ditiru. Apa bedanya sekedar untuk membuat tertawa? Sekali lagi, apa bedanya sekedar untuk membuat tertawa audien, kemudian merendahkan orang lain di hadapan umum lagi, kemudian setelah berkata yang kasar itu, orang yang sekitarnya itu tertawa terbahak-bahak seakan itu adalah lucu. Itu sebetulnya tidak lucu. Itu adalah bentuk apa? Karena apa? Apa itu? Blin itu berarti nilai apa yang ada di otak. Apa yang diucapkan itu berangkat dari apa yang difikirkan. Kalau orang suka berkata kasar, ya pikirannya ya begitu. Sekali lagi, kalau ada orang yang berkata kasar, maka sebetulnya isi otaknya yaitu, karena apa yang difikirkan akan keluar sebagai kata-kata. Apa yang dikatakan akan menjadi perbuatan, apa yang diperbuat akan menjadi kebiasaan, dan apa yang menjadi kebiasaan itu adalah cermin dari kehidupannya. Karena itu hati-hatilah siapapun yang berdakwah dan berceramah, gunakanlah kata-kata yang santun, karena ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Laisa minna, walaupun yang disampaikan adalah pesan-pesan, itu sudah diancam oleh Rasulullah. Laisa minna, bukan termasuk golonganku. Karena di situ laisa minna malam yuwakkir kabirona wa yarham shaghirona, bukan termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Maka ini menjadi catatan. Ini juga berlaku di sekolahan. Maka ketika dalam kalimat memuliakan, berarti siswa santri ini memuliakan ustadznya, kemudian ustadz menyayangi siswanya, muridnya. Sehingga ketika siswa santri salah, maka kemudian dengan kata-kata yang sayang,
Menghukum pun dengan hukuman yang sayang, bukan menghukum dengan hukuman yang penuh dengan amarah. Masih ingat ada seorang guru menyuruh muridnya untuk sholat, tapi kemudian dilempar dengan kayu, dan kayu itu ada pakunya, kemudian nancap di kepalanya, dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal di rumah sakit. Itu artinya apa? Kebablasan itu, kebablasan. Karena bagaimanapun juga murid-murid itu kan dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian terus bagaimana terkait dengan sopan santun itu, maka sesungguhnya selanjutnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Hakim, innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Apa yang dapat kita tarik dari sabda Rasulullah ini? Bahwa sesungguhnya sikap sopan di hadapan guru, mencintai guru itu karena Allah, maka itu adalah diantara akhlak kepada guru adalah datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi, datang lebih awal, datang lebih awal, bukan gurunya yang datang lebih awal. Ya baru di sini nih gurunya yang nunggu duluan. Itu termasuk etika itu. Jadi kalau di pondok itu santri sudah ada di ruang, sudah penuh, baru ustadznya, kiainya baru datang. Tapi begini nih, saya niru kiai saya kok. Di kiai saya itu berapapun santrinya, 1, 2, pas hujan-hujan begitu, tidak ada yang datang, tidak pernah marah. Beliau tetap lemah lembut, memperlakukan lemah lembut, justru itu lebih manfaat. Jadi kiai saya itu datang juga tidak pernah marah, tidak pernah dihukum santrinya, tetap didoakan dan diperlakukan yang sama. Tapi justru itu manfaat. Justru saya bisa membaca kitab kuning ya dari beliau yang mengajarkan tidak memaksa, kemudian dikasih pengertian, pemahaman. Maka ini adalah cermin bahwa innallaha jamil, Allah itu indah, menyukai, termasuk keindahan bertutur kata, kelembutan dalam bertutur kata, keindahan dalam bertindak dan berpikir. Maka sekali lagi kita lewat media ini kita mengingatkan kepada mubalik siapapun, karena yang disampaikan adalah kalimat-kalimat ilahiyah dan sabda-sabda Rasulullah. Maka sungguh kalaupun toh meluculah dengan sopan santun. Kalau ingin dagel, sehingga kan muncul banyak tuntunan yang akhirnya jadi tontonan, banyak tontonan akhirnya jadi tuntunan. Jadi tidak sedikit mubalik itu berprofesi sebagai pelawak, sebagai seniman pelawak. Kalau seniman pelawak sih ngomong wong Supali aja, tahu Supali itu masih sopan, ngomongnya masih sopan. Kirun itu masih sopan. Kirun itu kan pelawak, tapi akhirnya Kirun jadi tuntunan, jadi mubalik. Supali itu jadi terus Akri sing satu grup Patrio, Akri, kemudian Eko, kemudian yang jadi DPR itu Akri jadi mubalik itu akhirnya sekarang. Padahal berawal dari apa? Profesi pelawak. Jadi banyak pelawak yang kemudian akhirnya jadi mubalik, tapi banyak mubalik yang berganti jadi pelawak. Sehingga banyak mubalik masih pernah dengar ada mubalik yang bergaya seperti kera itu, pelinsatan kayak kera itu. Mubalik bahkan menyebut dirinya adalah kiai kera.
Kiai gerah. Ada yang kiai cepot. Itu akan mempersonifikasikan sebagai pelawak itu, dagelan itu. Iya. Artinya ya ini sebetulnya etika ini kadang-kadang ditabrak sedemikian rupa. Kemudian bagaimana etika berikutnya? Bahwa ini sebagaimana di Syarah Kitabul Ilmi min Sahihil Bukhari disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala bainama nabiyyu fi majlis yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun, bahwa ini diceritakan dari Abu Hurairah kepada Nabi yang sedang berada di majelis, yang sedang berbicara di hadapan kaumnya, yang sedang mengajar, kemudian berkata faqala mata sa'ah, kapan kiamat itu? Kemudian famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap melanjutkan. Ketika ada A'rab, ada orang Badui, orang primitif datang kepada Rasulullah, tanya mata sa'ah, kapan kiamat itu? Kapan kiamat itu? Tapi Rasulullah SAW, Rasulullah tetap melanjutkan, yuhaddisu, tetap melanjutkan apa yang disampaikan, tetap melanjutkan untuk mengajarkan, tetap melanjutkan untuk membimbing sahabat. Sami'a maqala, ada yang menafsirkan bahwa Rasulullah mendengar itu, faqala fakari, namun Rasulullah tidak berkenan. Wong orang Badui tadi itu memotong pembicaraan Rasulullah, memotong. Waqala ba'dhum, sebagian yang lain berpendapat mengatakan, sebagian yang lain mengatakan balam yasma', Rasulullah tidak mendengar. Jadi Rasulullah ketika ada orang Badui bertanya kapan kiamat itu, Rasulullah tetap melanjutkan mengajar. Ada yang menyatakan bahwa Rasulullah mendengar tapi Rasulullah tidak berkenan. Ada yang mengatakan Rasulullah tidak mendengar sehingga Rasulullah tetap melanjutkan. Hatta idza qadha haditsahu, sampai Rasulullah selesai. Begitu selesai, aina arasail anisa'ah, tahukah di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Ini kalau kemudian begitu selesai Rasulullah menyatakan di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi, berarti ini sebagai bukti Rasulullah mendengar, tapi Rasulullah tidak berkenan. Tidak berkenan karena itu memotong pembicaraan. Kemudian lagi-lagi, ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasul, begitu. Saya ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, faidha dhayya'atil amanatu, apabila amanah telah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggu hari kiamat itu. Apa maknanya? Bahwa orang-orang yang memikul tugas dan tanggung jawab apapun itu adalah amanah. Orang tua memegang amanah terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang solih-solihah. Para guru memegang amanah untuk apa? Mendidik anak-anak didiknya dengan baik. Pemimpin punya amanah terhadap yang dipimpin. Kepala desa punya amanah terhadap warga desanya, camat, warga kecamatannya, bupati, wali kota terhadap warga kabupaten dan kotanya, gubernur terhadap warga provinsinya, presiden terhadap warga negaranya. Itu semua adalah amanat. Namun jikalau orang-orang yang telah diberi amanat itu telah menyanyiakan, maka jawaban Rasulullah, fantadhiris sa'ah, tunggu kehancurannya, tunggulah kiamatnya. Qala kaifa idha'atuha,
kemudian dia bertanya lagi, kaifa idha'atuha? Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanat itu? Qala Rasulullah dawuh, idza wusidal amru, apabila perkara diserahkan ila ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran atau kiamatnya. Ini berarti the right man and the right place. Manusia yang baik akan ditaruh di tempat yang baik. Memilih atau menempatkan seseorang menempati posisi tertentu bukan karena dia saudaranya, bukan dia temannya, bukan karena kolusi, bukan karena dia telah membeli dengan membayar, tapi betul-betul seorang pemimpin yang baik itu akan meletakkan perangkat-perangkat yang ada di bawahnya itu sesuai dengan kompetensinya. Maka tanda orang yang menyia-nyiakan amanat, ketika dia dikasih kesempatan menjadi kepala desa, dikasih kesempatan menjadi camat, dikasih kesempatan menjadi bupati, wali kota, dikasih kesempatan menjadi gubernur, dikasih kesempatan menjadi presiden, tapi memilih orang-orang karena atas dasar apa? Dia telah berkontribusi apa, sehingga ada imbal terima kasih untuk menempatkan itu, sehingga kesannya adalah bagi-bagi jabatan. Itu termasuk adalah orang yang menyia-nyiakan amanat. Dia menempatkan karena seseorang itu telah membeli jabatan itu. Anda jual, aku beli. Jikalau kemudian menempatkan karena ada riswah suap, jelas sekali ar-rashi wal murtashi mal'unun wa huma finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama dilaknat dan keduanya berada di dalam neraka. Maka inilah yang kemudian idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila perkara diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat itu. Ini yang berkaitan dengan itu. Jadi pada etika yang ketiga ini adalah apa? Selektif seorang siswa. Apa yang kita ambil di sini, bahwa orang Badui tadi kan bertanya, memotong pembicaraan Rasulullah. Maka sebetulnya apa etika yang dapat kita ambil di sini adalah seorang siswa itu adalah ketika bertanya adalah selektif, akan meletakkan diri saat bertanya dan tidak berbicara kecuali setelah mendapatkan izin. Maka etika berdiskusi itu kan angkat tangan begini kan. Jadi ketika berdiskusi mau memotong ya, sekali lagi mau memotong pembicaraan itu tidak langsung nonyol begitu, tapi angkat tangan dulu etikanya. Setelah angkat tangan dulu dipersilahkan interupsi. Apa itu interupsi? Adalah menyela di pembicaraan itu. Orang interupsi itu adalah meluruskan, bukan bertanya sebetulnya. Kalau kata interupsi itu itu pun sambil ketika berdiskusi begitu angkat tangan, saya nyatakan interupsi. Nah, kata interupsi itu berarti meluruskan. Misalkan yang disampaikan A padahal keinginan adalah B, maka peserta bisa menyatakan interupsi bahwa apa yang disampaikan ini mengingatkan interupsi itu, bukan memotong semata-mata gitu. Jadi etika yang ketiga adalah ketika bertanya minta izin dulu, kalau diizinkan silakan bertanya, kalau tidak diizinkan lanjutkan untuk mendengarkan. Etika yang keempat, bahwa seorang murid, seorang siswa, seorang santri itu mengikuti anjuran dan nasihat guru. Karena itulah hendaklah seorang penuntut ilmu itu mencontoh akhlak dan kepribadian guru. Makanya disebut dengan guru, digugu tindakannya, digugu ucapannya dan ditiru tindakannya.
seorang guru itu adalah orang yang digugu ucapannya dan ditiru tindakannya, sehingga seorang guru itu harus wajib hukumnya untuk mempersonifikasikan dengan akhlak dan kepribadian yang terpuji. Ibadahnya, kebiasaannya, perilakunya, ini adalah perilaku-perilaku yang terpuji. Kalau kemudian ngajar apapun itu, apa ngajar di TK, ngajar di TPG, ngajar di MI, SD, dimanapun, itu adalah mempersonifikasi dengan kebiasaan dan ibadah yang lebih bagus daripada santrinya. Dan diceritakan oleh Qasim bin Salam bahwa adalah para murid dari Abdullah bin Mas'ud, mereka belajar kepadanya untuk melihat akhlak kepribadian kemudian menirunya. Jadi murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud itu melihat bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana kepribadian beliau, dan ternyata Abdullah bin Mas'ud itu memiliki akhlak dan kepribadian yang mulia, sehingga muridnya pun meniru itu. Etika yang kelima adalah jika melakukan kesalahan maka segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Misalkan salah apa begitu, mohon maaf Bapak, hari ini saya telat, mohon maaf Bapak, macet dan sebagainya. Itu etikanya. Salah satu dalil meminta maaf adalah merupakan bagian dari ibadah. Dalam hadis berikut ini adalah minta maaf dan diistilahkan dengan meminta agar perbuatannya dihalalkan oleh yang lain. Rasulullah SAW satu ketika pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari itu juga ia wajib meminta agar perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya. Jadi orang yang ditegaskan oleh Rasulullah, orang yang pernah menzalimi, menyakiti saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini wajib meminta maaf. Hari itu juga loh ya. Ketika ada seseorang menyakiti, menzalimi, maka semestinya oknum balik tadi ketika mencaci, memaki penjual es teh, mestinya langsung minta maaf, bukan malah ditertawa dengan tertawa yang terbahak-bahak. Karena perintah Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari hadis 2449. Sekali lagi di Sahih Bukhari hadis nomor 2449, apabila ada seorang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka pada hari itu ia wajib meminta agar perbuatan itu dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari saat tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amal tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya sebagai dosa dari orang yang ia zalimi. Masih ingat Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah engkau atadrun mal muflis, tahukah kau siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat bertanya, al muflisu mal la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah membenarkan, innal muflisa mayyati yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolah dengan pahala sholat, wazakah dengan pahala zakat, wasyam dengan pahala syam. Tapi qad satama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza, dan seterusnya. Tapi dia bahwa dosa mulut itu suka nuduh, suka mencaci maki, tangan suka menyakiti, suka menumpahkan darah, suka memukul dan sebagainya. Apa yang terjadi pada hari kiamat? Orang-orang yang ia zalimi itu datang satu persatu. Diambilkanlah pahala sholatnya. Pahala sholatnya habis, masih ada yang datang, diambil pahala zakatnya.
pahala zakat habis masih ada yang datang, diambilkan pahala puasanya. Pahala puasanya habis, diambilkan pahala ibadah yang lain. Pahala ibadahnya habis, masih dosa menumpuk pada orang yang dizalimi, maka dimasukkan itu sebagai dosanya dan dosanya. Akhir dari hadis adalah faturihat summa ila turih lanar. Maka dilemparkanlah dia dan dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Lantaran apa? Jadi kalau walaupun orang kayanya bergaya kiai, bergaya ustadz, bergaya habib, tapi kemudian suka menyakiti, ya tunggu. Karena apa yang diucapkan itu adalah apa yang merupakan cermin dari perilakunya. Sekali lagi, itu cermin dari perilakunya. Nah, etika yang keenam, hendaklah murid itu memilih guru yang tidak hanya betul-betul menguasai bidangnya, tetapi juga mengamalkan ilmunya dan berpegang teguh pada agamanya. Maka ini penting buat saudara yang saat ini sudah mengajar, maka tingkatkan ibadah itu. Sekali lagi, tingkatkan ibadah itu. Kenapa meningkatkan ibadah itu? Kalau kita sudah mengambil profesi mengajar, maka walaupun sholat tahajud itu adalah sunnah, tapi tahajud itu adalah Rasulullah itu mewajibkan dirinya. Duha itu sunnah, tapi Rasulullah sudah seakan-akan itu sudah menjadi kewajibannya. Duha, tahajud itu lakukan karena apa? Ini akan menajamkan lidah dan lisan kita. Agar apa? Apa yang kita sampaikan itu langsung masuk ke dalam hati, bukan masuk di telinga kanan keluar telinga kiri, tapi apa yang kita sampaikan itu adalah langsung menghujam di dalam hati. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Abu Dinata dalam bukunya Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru Murid, Rasulullah menegaskan, la yu'akhidul ilma man illa man amin saqatan li'anna qawaman ad-dinu bil ilmi. Tidak boleh menuntut ilmu kecuali pada guru yang amin dan thiqah. Man amin thiqatan. Man amin thiqatan. Orang yang amin itu adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu tidak pernah berdusta dan berbohong. Wathiqah adalah mempunyai kecerdasan kolbu dan akalnya. Li'adna qawam, karena li'anna qawamuddin, karena tegaknya agama itu adalah bil ilmi, dengan ilmu. Karena itu dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kitab Ta'al Muta'alim, Adabul Alim wal Muta'alim, dikatakan bahwa sikap murid itu sama dengan sikap guru, yaitu sikap murid sebagai pribadi dan sikap murid sebagai penuntut ilmu. Begitu pula sikap guru sebagai pribadi dan sikap guru sebagai pengajar. Ada dua, murid dan guru. Sikap guru adalah sikap guru sebagai pribadi dan sikap guru sebagai pengajar. Murid, sikap murid sebagai pribadi dan sikap murid sebagai penuntut ilmu. Maka sebagai pribadi seorang murid itu harus bersih hatinya dari kotoran dosa agar dapat apa? Mudah mencerna dan menangkap ilmu pelajaran itu. Maka kalau ingin belajar itu tirakat, hafal. Makanya di Sulaimaniyah itu kan satu pondok yang merupakan cabang dari Turki, itu adalah mengumpulkan penghafal-penghafal Al-Quran. Sampai-sampai untuk daging itu tidak mau beli daging di pasar. Kalaupun toh ayam disembelih sendiri. Kalaupun toh kambing disembelih sendiri. Dan tidak mau ambil daging di pasar. Apalagi kalau kemudian kita lihat bagaimana proses penyembelihan rata-rata, kalau diteliti betul, banyak yang kemudian meninggalkan syariah. Termasuk jagal-jagal sapi itu, kalau diteliti betul, banyak yang meninggalkan syariah. Kenapa? Sapi yang disembelih belum mati betul itu sudah dikuliti.
Kalau sapi belum mati betul sudah dikuliti, maka itu sama dengan mengambil daging yang masih hidup. Harus ditunggu mati dulu. Alasan jagal apa? Kalau nunggu mati kelamaan, sedang ditunggu oleh pelanggan. Yang itu. Ini kesaksian dari teman saya yang mengawal produk halal kementerian. Ini mentestimonikan begitu banyak rumah potong hewan itu yang kemudian mengabaikan unsur-unsur syar'i. Nah, kalau kemudian daging ayam, daging sapi, daging kambing yang itu adalah bangkai, maka itu akan mempengaruhi hafalannya. Maka Sulaimaniyah mengambil kebijakan lain, yaitu tidak membeli ayam di pasar, tapi kalaupun toh dibuat makan, santri-santrinya menyembelih sendiri. Karena apa? Itu akan mempengaruhi daya tangkap pelajaran, daya hafal, dan daya mengamalkannya. Kenapa? Rumus dari Imam Ghazali itu, makanan yang haram itu akan mengalir darah, kulit dan daging yang haram. Darah, kulit dan daging yang haram itu akan membuat diri ini akan menjadi pemalas. Kenapa? Masih ingat? Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali ala wahya qalbun. Ketahuilah bahwa di dalam inna fil jasadi, di dalam jasad ini ada mudghah. Apa mudghah itu? Mudghah itu adalah segumpal daging, segumpal daging. Idza saluhat, jika segumpal daging itu bagus, saluha sairu amali, maka kan baik amal yang lain. Wa idza fasadat, jika segumpal daging itu rusak, fasada sairu amali, maka akan rusak amal yang lain. Ala wahya qalbun, dan ketahuilah itulah adalah hati. Maka hati ini akan menentukan baik buruknya dari apa yang dilakukan dirinya. Yang ketujuh, menuntut ilmu, melangkahkan kaki, ikhlas sebelum langkah. Jadi bismillah, saya berangkat ke kampus ingin menuntut ilmu, mengharap ridha Allah. Sehingga pertama kali yang perlu dilakukan sebelum langkah untuk menuntut ilmu adalah berusaha untuk mengikhlaskan hati, karena setiap kaki yang melangkah itu akan dihitung sebagai ibadah. Masih ingat di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kalian semua kecuali untuk mengabdi kepada Allah, menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas dengan apa? Dengan ketaatan, menjalankan agama yang lurus. Bahwa kalian semua tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuk menjalankan agama yang lurus. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 253, bahwa Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menuntut ilmu untuk membantah orang bodoh atau berbangga di hadapan ulama atau mencari perhatian manusia, maka dia akan masuk neraka. Jadi dia menuntut ilmu supaya bisa berdebat. Padahal orang yang suka berdebat itu sama dengan orang bodoh. Karena apa? Dia menyia-nyiakan waktunya. Hanya sekedar berdiskusi, cari musuh aja untuk memuaskan nafsunya, memuaskan syahwatnya. Padahal ilmu itu bukan untuk berdebat, tapi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ingat, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Karena itu menuntut ilmu itu bukan hanya berkeinginan untuk dibuat berdebat atau berbangga menyombongi ulama, atau hanya sekedar mencari perhatian. Wah, saya sudah
minta dipuja dan dipuji orang, maka ancaman Rasulullah adalah maka dia akan masuk neraka. Etika yang ke-8, jangan mencari guru sembarangan. Karena menuntut ilmu itu mendahulukan pandangan, istikharah kepada Allah untuk memilih kepada siapa ia berguru. Etika yang ke-9, mengagungkan guru, memuliakan guru. Etika ke-10, akuilah keutamaan gurumu. Kenapa? Kalau tidak mengakui keutamaan, maka dia akan udah antipati. Sehingga akui keutamaan. Dan etika yang ke-11, doakan kebaikan. Etika yang ke-12, rendah diri kepada guru, bukan mentang-mentang. Maka itulah yang kemudian akan menjadi piranti penting di dalam rangka apa? Menjadikan hidup ini semakin manfaat. Dan yang ke-13 adalah mencontoh akhlaknya. Kenapa? Hendaklah seorang penuntut ilmu itu mencontoh ilmu, mencontoh akhlak, mencontoh kepribadian, mencontoh kebiasaan, mencontoh ibadahnya. Dan diceritakan oleh Qasim bin Saman tadi, para murid dari Ibnu Mas'ud itu melihat bagaimana akhlak dan kepribadian Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, maka kemudian dia langsung mencontohnya. Sehingga apa yang dapat kita ambil? Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, di dalam rangka menjadi seorang penuntut ilmu, seorang murid, orang thalabul ilmi, itu adalah yang pertama adalah menghadirkan hati. Hati hadirkan dan konsentrasi dengan niat yang betul-betul libtigha mardhatillah, untuk mencari ridha Allah. Karena apabila telah hadir hati ini dalam majelis ilmu, maka kita bisa memusatkan perhatian kita. Kita akan mendengarkan, berusaha memahami apa yang diuraikan, dan tidak ngelamun kemana-mana. Kenapa? Menghadirkan hati. Kalau hati sudah hadir, konsentrasi. Yang kedua, kenakan pakaian yang bersih, sopan. Bukan seperti kuliah di luar negeri, pakai dengan baju yang membuka aurat, yang kemudian setelah selesai kuliah bisa dipacari oleh gurunya. Itu adalah etika jahiliyah itu. Yang ketiga adalah duduk dengan tenang, dengarkan dengan penuh adab. Demikian liputan ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.